Naomi lucu banget tuh Alisa, Bu. Shalom Bu Naomi. Shalom, handphone saya meledak, Wah, kenapa Bu? meledak sampai apinya, untung nggak kena muka. Kok bisa, Bu? Ini gimana ya supaya muka saya nggak begini? Apa tuh Bu? Backgroundnya mau Muka dihilangin. jadi begini. Heeh. Gimana kok mukanya jadi begini? Harus dimatiin backgroundnya, Bu. Matiin backgroundnya, Bu. Gimana ya, Wan? Ini Bu, di dekat video itu kan ada lambang logo video, Bu, ya kan? Video background. Ya, di situ Yang ada virtual ya? choose virtual background. Jos, jos Terus di video ya? nonin, Bu, di nonin. Ya, choose video. Eh, Mana? bukan, Bu, Oh, choose virtual background, Bu. Choose virtual background dulu. oh, keluar dulu dah. Ini blessing nih yang jadi begini nih, suka begini. Nih ya, ada blur my background, close video background. Choose video background atau choose video filter? Choose virtual background, Bu. Choose virtual background. Oh, Owen tadi ibu nggak ikut chapel. Oh, kenapa, Bu? Ada tamu. Oh, oke, oke. Baiklah. Gimana ini? Gini ya. Nih, gimana? Selamat malam, Kak Shalom. Apa namanya? By the way, Bu Naomi, Ya, Bu, itu HP Ibu kebakaran karena apa, Bu? Kok bisa tiba-tiba, Bu? kebakar. Kebakar sampai apinya meledak. Tuh, Lagi ngecas HP, Kak, Bu, atau gimana sih, Bu? kayaknya panas, Owen. Ini pegang. Oh, overload, Kita, overload, kita. Bu. Oh my God, yang gitu ya. Jadi ibu nggak bisa komunikasi deh. Ya, Wan, gimana jadi begini videonya? Nah, itu Bu, dari situ Ibu tinggal tinggal matiin aja, Bu. Tinggal dimatiin videonya, Bu. Video filter. Itu ada tulisan none, Bu. None. Terus video filter, none. Oke, oke, Nah, oke, oke, Owen. Oke, oke ya. Kelihatan sekarang. ya, tapi ini Ibu masih di blur ya, Bu, ya, gambarnya, Bu, ya, belakangnya, ya, Bu, ya. Oke. Masih di blur, Bu. Tapi oke kok, udah kelihatan semuanya. Sama aja tuh jadi gini, Owen. Nah, Bu, Mendingan blur aja deh. Kelihatannya jadi aneh, lekuk gini. Ah, gimana ya? Tapi oke lah, Bu. Nggak apa-apa lah, Bu. Boleh kok, Bu. It's okay. bingung ah. Mendingan pakai blur aja deh. Blur background. Udah. Nah,
Itu bajunya kelihatan ya. Ya, kelihatan Bu. Saya minggu kemarin nggak ikut nih, Bu Esti, lagi di bandara. Oh iya, betul Bu. Salam Yun, salam Pak Hari. Pak Hari juga di nyoi juga ya. Nggak dimatiin sih, nyoi malah gampang. Emang nyoyan itu di program ya? Nggak tahu dari mana. Shalom Bu Esti. Shalom Bu Esti. Bu Esti, Shalom. sehat ya Bu, Ibu maaf saya kangen ke Ibu minggu kemarin. Saya lagi di bandara nggak bisa ikut, nggak ada sinyal. Oke, Tinggal baik. ada 1 hari kayaknya nyesel banget kalau tinggal sehari aja. Siap, Bu, siap. Shalom Bu Esti, selamat malam. Shalom, Bu Astrid. Esti bajunya bagus. Oke, wih, Pak Yuda sambil mengasuh anak. Oke, sudah dimulai dengan doa, Bapak Ibu? Belum Bu, baru selesai chapel. Oh ya, baru selesai cepel ya. Iya. Oke. Sudah. Oke, silakan yang bertugas, boleh dimulai saja. Oke. Yuk, salam Ibu Esti. Selamat malam. Kita mulai ya. Kita lagi mulai. Sebelumnya mari kita puji Tuhan. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya pada memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Telah tiba waktu, ku percaya padamu memulihkan waktuku. Pasti dan terbang, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang pasti baik. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai mata kuliah Yunani. Berkati, urapi dosen kami Bu Esi Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini Tuhan terus membimbing kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Hari. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semua sehat-sehat dan baik-baik ya. Oke. Ya. Baik, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang masih di kamar kecil atau masih juga masih makan malam juga ya. Oke, nggak masalah. Oke, oke, siap Bu Yunita. Mohon diinfokan saja bagi Bapak Ibu yang juga memang masih dalam perjalanan supaya juga saya tahu. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kelas kita ya. Semoga hari ini kita bisa masuk ke 2 materi ya. Karena masih lumayan banyak ya kita materi kita di Yunani 2 ini. Jadi nanti kita ada sedikit cepat saja. Oke. Ya, minggu lalu kita masih membahas tentang bentuk imperfect ya Bapak Ibu di dalam kata kerja. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bentuk penempatan augment dalam kata kerja majemuk di tense imperfect ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk kata kerja imperfect, terus terutama dalam diatesisnya atau voice-nya itu adalah aktif. Jadi imperfect, aktif, indikatif. Ya, terus kita juga sudah membahas kemarin tentang penempatan augment dalam kata kerja majemuk ya. Jadi ketika kita memberikan augment di dalam bentuknya kata kerja majemuk, ya maka kita meletakkan augment tersebut di antara preposisi dengan kata kerja. Nah, kemarin ini contohnya seperti ini ya. Jadi setelah itu juga hal yang kedua yang kita perlu ingat juga ketika kita sudah menempatkan augment di antara preposisi dan kata kerjanya. Nah, kemudian juga jangan kita lupakan bahwa huruf akhir dalam preposisi, dalam kata preposisi itu harus dihilangkan. Sehingga yang muncul atau yang kita tulis itu adalah bentuk preposisi ya, dan kemudian augmentnya, dan kemudian bentuk kata kerjanya, dan akhiran daripada orang keberapa di dalam bentuk imperfect gitu ya. Akhiran daripada bentuk imperfect itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tentang penempatan kata kerja, penempatan augment dalam bentuk kata kerja majemuk atau kata majemuk. Oke, jadi kita lanjutkan kembali. Nah, sedikit mengingatkan kembali juga ternyata di dalam bentuk kata kerja majemuk dia juga sifatnya itu ada yang memang kata majemuk itu preposisi dengan kata kerja yang sebenarnya kata kerja itu didahului dengan konsonan ya. Jadi ketika konsonan kemarin kita bahas ya konsonan maka augment itu tidak berubah gitu ya. Jadi dalam artian
tetap sama gitu ya Bapak Ibu. Eh, kita memberikan preposisi ya. Kemudian harusnya aponya ini ada, cuman kita hilangkan gitu ya, karena itu prasyarat dari bentuk kata majemuk dalam menempatkan augment dalam kata majemuk gitu ya. Nah, karena bentuk dari kata kerjanya itu diawali dengan vokal, diawali dengan konsonan, maka kita penulisannya tetap gitu ya. Seperti ini. Tapi berbeda ketika kata kerja itu didahului dengan vokal, maka augment yang ada ini akan kita perpanjang. Seperti contoh yang ini. Kalau yang minggu lalu itu kan kata kerjanya diawali dengan konsonan, maka yang berubah itu hanyalah huruf akhiran dari preposisi aja kita hilangkan. Tapi bagaimana ketika kata kerjanya itu adalah dimulai dengan huruf vokal? Jadi masih di dalam kata kerja majemuk kemarin, gitu ya. Jadi ketika kata majemuk itu, ya, preposisi dan kata kerjanya, terutama kata kerja di sini, kata kerjanya diawali dengan huruf vokal, maka augment yang ada itu kita perpanjang. Mungkin ini bentuknya sama kayak bentuk penjelasan yang pertama ya, Bapak Ibu. Contoh, apo ini kan kata depan atau preposisi ya. Kelihatan nggak ya merahnya? Warna putih deh. Oke. Jadi apo ini kembali lagi kita masih di posisi kata majemuk ya Bapak Ibu. Cuman di sini kata kerjanya dimulai dengan huruf vokal. Kalau kemarin dimulai dengan huruf konsonan. Jadi masih sama preposisi. Kemudian di sini kata kerja. Bedanya kata kerjanya yang di awal ini dimulai dengan huruf vokal. Nah, kemarin kan persyaratannya ketika penempatan augment itu ketika ketemu kata majemuk maka dia harus ditempatkan di antara preposisi dan kata kerja. Oke. Kita tulis terlebih dahulu ya. Kita gamblangkan ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Oke. Kita tulis dulu apo ya, preposisi, maka kita tempatkan augmentnya di tengah. Lalu kita tulis angel. Nah, ini saya udah langsung ubah akhirannya dengan bentuk imperfect saja ya. Nah, harusnya kan kita menulisnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Sama seperti yang minggu lalu, gitu ya. Tinggal penempatan augmentnya di tengah, tinggal hilangkan aja. Seperti ini kan harusnya. Akhiran O-nya kita hilangkan aja. Maka AP yang nyelon harusnya, gitu ya. Harusnya seperti ini. Tetapi karena augmentnya ketemu dengan vokal, maka augment ini ketika ketemu dengan vokal maka kita perpanjang. Vokal itu maka jadi kita panjang nih menjadi A, P. Jadi berubah ini menjadi eta. EA ini, epsilon dan alfa ini berubah menjadi eta. Nah, ke belakangnya itu tetap. Maka dia menjadi apelon. Di dalam bentuk imperfect, aktif, indikatif orang pertama singular. Sekali lagi, ketika preposisi atau kata depan itu ketemu dengan kata kerja yang sifatnya atau vokalnya itu didahului dengan huruf vokal. Kata kerjanya didahului dengan huruf vokal. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Terus bacanya jadi apa, Bu? AP nyelon. Apa ngelon? Yes. Oh. AP nyelon. Jadi yang berubah itu hanya ininya saja, Pak. Augment dan vokal A-nya itu kita perpanjang jadi eta. Bukan apenjelon ya? Bukan ya? Bukan, apengelon. Ya, karena kan gamma ketemu gamma, maka dia berubah jadi N kan ininya. Apengelon. Oke, sekali lagi ya, kita lihat di dalam contoh yang bawah.
sama bentuknya preposisi dan juga kata kerja. Tapi kata kerja di sini dia dimulai dengan huruf vokal. Maka kita bedah lagi gitu ya. Sesuai dengan rumus penempatan augment di dalam kata majemuk. Maka apo, kemudian augment yang di tengah, kemudian kita masukkan kata ago. Ya. Karena kita mau ubah dalam bentuk imperfect, maka kita langsung buat akhiran on aja. Nah, karena ini vokal, augment ketemu dengan vokal, maka kita ubah menjadi eta. Syarat penempatan augment dalam kata majemuk juga jangan lupa huruf akhir di dalam preposisinya kita hilangkan. Syarat. Jadi yang tersisa hanya ap, ap, apego. Karena ini augment dan juga alfanya itu kita perpanjang menjadi apego. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jadi ini bentuk ini perubahan ketika augment ketemu dengan kata kerja yang diawali dengan huruf vokal. Tapi kembali lagi, saya mengingatkan ketika kata kerjanya dimulai dengan huruf konsonan sama seperti minggu lalu, dia sifatnya tidak berubah atau tidak diperpanjang. Gitu ya, tapi hanya dihilangkan huruf akhir di dalam preposisi saja. Lihat kembali catatan yang minggu lalu. Tapi kalau dia ketemu dengan vokal, kata kerja yang diawali dengan huruf vokal, maka augment dengan huruf vokal itu harus diperpanjang. Nah, ini karena augment ketemu dengan vokal A, maka dia berubah menjadi eta. Gitu ya. Huruf akhir dalam preposisinya tetap kita hilangkan. Nanti saya akan tunjukkan, misalkan augment itu ketemu dengan huruf vokal-vokal lainnya. Misalkan augment ketemu huruf I, vokal epsilon, vokal O. Nah, dia berbeda-beda. Ya, jadi nggak selalu semuanya melulu eta panjang. Seperti itu. Tapi karena kita dimulai dengan kata kerjanya adalah alfa, maka augment ketemu dengan alfa, dia berubah menjadi eta. Oke. Bapak Ibu kalau misalkan masih bingung, langsung unmute aja supaya nanti saya tahu berhenti di mana. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pola perpaduan augment yang tadi saya bilang. Kayak rumus matematika ya. Jangan bingung dulu Bapak Ibu. Jadi pola perpaduan augment ini adalah tadi seperti yang saya bilang. Ketika augment itu ketemu dengan kata kerja yang diawali dengan vokal, dengan huruf vokal. Kalau tadi kan contohnya huruf vokalnya itu adalah diawali dengan huruf vokal A ya. Nih, jadi bacanya gini. Augment ketemu dengan kata kerja yang dimulai dengan vokal A, maka dia berubah menjadi diperpanjang menjadi vokal eta. Bacanya gitu ya Bapak Ibu. Maka tadi vokal ketika augment itu berubah, dia menjadi eta. Jadi, tapi ketika sama juga ketika augment ketemu dengan vokal E, ya ini. Augment ketemu dengan vokal E, maka dia sama juga menjadi eta. Tapi augment ketemu dengan vokal O, maka dia berubah menjadi vokal panjang, yaitu omega. Demikian seterusnya. Nah, ini perubahannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini masih kata majemuk ya yang kemarin, hanya bedanya kata kerjanya dimulai dengan vokal. Maka dia mengalami perubahan
seperti ini. Untuk vokalnya, ke belakangnya tetap mengikuti ya. Itu ada titik bawahnya, Bu. Apa itu, Bu? Itu namanya iota subscript, Pak. Jadi eta dengan iota subscript. Bacanya doang ya agak beda, Bu ya? Bacanya tetap E aja, Pak. Oh, oke. Begitu. Jadi kalau nggak dikasih titik salah Bu ya? Iya, beda. Karena kan I. Karena berarti dia ketemu dengan vokal rangkap. So, kalau misalkan berubah menjadi ini kan berarti jatuhnya augment ketemu satu vokal doang. Maka dia berubah menjadi eta. Tapi kalau misalkan ketemu dengan vokal rangkap, maka dia berubah menjadi eta iota subscript. Bacanya sama, Bu. Bacanya sama, Pak. Tanda-tanda Hmm. ini tuh bacanya sama gitu. Bedanya bedanya dia cuma dikasih tanda kayak misalkan di sini tanda aksen gitu ya. Yang di sini iota subscript begitu. Tapi kalau dibaca tetap I, U, dan juga E. Hanya penambahan tanda saja. Gitu. Ya, jadi ketika augment ketemu dengan kata kerja dengan huruf vokal. Baik itu satu vokal atau diftong. Ya, dia mengalami perubahan perpaduan augment seperti ini. Jadi misalkan ketika augment ketemu dengan augment ketemu dengan vokal ketemu dengan vokal O, omega, gitu, maka dia tidak berubah. Jadi tetap menulisnya E, augment, terus omega, kemudian kata berikutnya. Seperti itu. Khusus 3 case vokal ini saja, dia tidak mengalami perubahan. Oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ibu boleh buat satu contoh lagi nggak Bu? Soalnya masih belum paham sih. Oke. Oke, satu contoh lagi ya. Apa ya? Misalkan contohnya adalah kalau tadi kan sama vokal ya, apa ya? Misalkan kata majemuknya itu adalah apo egero. Oke. Misalkan kata kerjanya itu seperti ini, apo egero. Maka ketika kita mengubah menjadi imperfect, maka kita berubah menjadi, kita jembrengkan kembali ya, apo, kemudian diberikan augment di tengahnya, kemudian kita tulis dulu aja bentuk akhiran imperfectnya. Kalau di atas itu kan masih bentuk preset. Ege, Biron. Untuk imperfect, aktif, indikatif, orang pertama singular. Oke. Ingat, ketika augment ketemu dengan huruf vokal, maka lihat augment ketemu E, yang berubah yang mana? Ini ya, perpaduan ini. Maka dia berubah menjadi eta. Betul. Yes, sama kayak tadi. Maka ingat, huruf akhir dari preposisi jangan lupa kita hilangkan juga. Nah, jadi kita tinggal turunkan.
augment ketemu vokal E, maka dia menjadi eta. Nah, tinggal kita turunkan semuanya. Up, P, J, short. Maka dia menjadi bentuknya imperfect aktif indikatif orang pertama singular. Lihat di atas bentuk present aktif indikatif orang pertama singular ya. Oke. Bisa dimengerti, Bina? Udah ada gambarannya sih. Bu, ini sorry Bu mau nanya. Ini untuk preposisinya berlaku juga untuk pro, anti, anak gitu juga sama Bu? Iya, jadi nanti akan saya kasih tahu ya. Jadi untuk Apo terus dia seperti itu, dia mengalami perubahan seperti ini. Tapi nanti untuk gini, jadi ada akhiran preposisi. Jadi preposisi yang bentuknya Apo terus dia, bentuknya dia, terus Apo dia epi, ya. Epi, terus hupo. Nah, ketika dia ketemu kata majemuk, maka huruf akhirnya dihilangkan. Seperti yang minggu lalu ya, Bapak Ibu. Huruf akhirnya dihilangkan. Tapi untuk bentuk preposisi yang lain, untuk bentuk preposisi lainnya, saya lupa ini minggu lalu sudah dibahas atau belum. Ini tambahan. Untuk bentuk preposisi lainnya seperti peri, ya. Kemudian pro, kemudian amfi. Ini nanti Bapak Ibu ketemu preposisi ini, cuman ini jarang juga. Dia huruf akhirnya atau huruf vokal akhirnya tetap dipertahankan. Jadi jangan dihilangkan gitu ya. Untuk khusus preposisi ini aja. Sisanya dia tetap dihilangkan. Misalkan contohnya ya, Bapak Ibu, untuk yang jenis ini saya hapus. Misalkan contohnya kata peri. Ya, ini masih ketemu dengan kata majemuk ya. Peri ketemu dengan ago. Periago jadinya kan. Periago bentuk present aktif indikatif orang pertama singular. Ketika kita mau ubah menjadi bentuk imperfect aktif indikatif orang pertama singular, maka perubahannya menjadi peri augment kemudian ago. Huruf akhirnya tidak dihilangkan ya, karena preposisi lainnya tadi. Jadi huruf akhirnya tetap.
Yang berubah itu hanya ini aja. Akman ketemu kata kerja huruf vokal. Maka dia berubah menjadi, kita tinggal turunkan menjadi very good. Nah, akhirannya berubah. Very good. Begitu, Bapak Ibu. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang minggu lalu untuk preposisi apo, dia, epi, dan hupo, dia huruf akhir dari preposisinya dihilangkan. Tapi ketika kita ketemu dengan preposisi peri, pro, dan ampi, dia tidak perlu dihilangkan huruf akhirnya. Yang berubah hanya misalkan ketika augment ketemu dengan vokal, maka dia menjadi panjang tetap. Tapi kalau misalkan augment ketemu dengan konsonan, dia hanya ditambahkan augment saja di tengahnya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Di khusus preposisi ini saja. Nah, ini yang perlu dicatat aja. Preposisi apo, dia, epi, hupo, dia huruf akhirnya tetap dihilangkan. Tapi untuk preposisi lainnya seperti peri, pro, dan ampi, dia huruf akhir di dalam preposisi itu tidak perlu dihilangkan. Atau tetap. Sisanya mengikuti pola yang kemarin dan hari ini. Kalau ketemu vokal, maka dia diperpanjang. Nanti Bapak Ibu vokal panjangnya bisa mengikuti pola ini. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Masih aman ya Bapak Ibu? Masih belum pusing? Kalau EU, Bu? EU? Ini EU apa N ya? N ya? EU, Pak. Iya, EU. Kan ini diftong ya. Oh, di situ EU-nya. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi mengingatkan kembali, kata kerja tense imperfect itu menunjukkan suatu tindakan atau aksi yang memang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Jadi meskipun waktunya itu, jadi meskipun tindakannya memang ada di masa lampau, ya, tapi kegiatan itu masih berlangsung secara terus-menerus. Aksinya atau tindakan itu masih berlangsung secara terus-menerus. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan tense past continuous tenses, gitu ya. Jadi mirip seperti itu untuk bentuk kata kerja tense imperfect kita di dalam Yunani. Nah, kemudian bentuk imperfect itu juga kita punya beberapa jenis ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat nanti di summers-nya. Terdapat beberapa pemakaian dalam tense imperfect. Nah, yang pertama itu disebut imperfect descriptive. Imperfect descriptive itu adalah tense dari bentuk imperfect yang menyatakan penggambaran yang jelas tentang peristiwa yang berlangsung secara terus-menerus di masa lampau. Peristiwa atau satu kejadian yang memang secara langsung dapat bisa dikatakan secara langsung gitu ya, tindakannya bisa dikatakan secara langsung terus-menerus tapi terjadi di masa lampau. Contoh kegiatannya itu ada di dalam Matius 3 ayat 5 sampai 6 gitu ya. Maka datanglah kepadanya penduduk Matius 3 ayat 5 sampai dengan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Oke. Kemudian lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi dari ayat 6-nya itu dikatakan lalu sambil mengaku gitu ya. Jadi lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi kata itu merujuk kepada bentuk imperfect descriptive. Di mana penggambarannya atau peristiwanya itu memang sedang terjadi secara langsung
terus-menerus, tapi sebenarnya kegiatan itu terjadi ada di masa lampau. Ya. Makanya dikatakan kalau bentuk imperfect itu terjemahannya kita bisa terjemahkan di dalam artian itu dulu pernah atau dulu pernah ya atau dulu sedang. Sorry, bukan dulu pernah, dulu sedang. Nah, bentuk yang kedua itu adalah imperfect iteratif. Nah, bentuk imperfect iteratif itu merupakan jenis tindakan yang juga berlangsung di masa lampau dan dilakukan berulang kali sehingga dapat dilukiskan misalkan seperti garis putus-putus. Jadi kalau tadi itu digambarkan, kalau bentuk imperfect ya deskriptif itu bisa digambarkan seperti garis lurus ya, yang sifatnya itu berlangsung terus-menerus tanpa putus. Tapi kalau imperfect iteratif itu diulang-ulang. Memang sifatnya itu di masa lampau, tapi lebih kepada pengulangan sifatnya, kejadiannya. Nah, itu ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Contohnya. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, di mana konteks menyatakan bahwa kalimat ini itu sering dinyatakan kepada para murid Tuhan Yesus. Gimana, sorry Bu, putus-putus suaranya. Kalau di buku Samar mah disebutnya repeating. Iya, Itu sama pengulangan. dengan iteratif. Iya, imperfect iteratif itu Iya. menyatakan pengulangan. Repeat. Iya, sama Bu. Iya, repeat. Iya, sebutnya Yes. repeat imperfect. Sama aja ya, Bu ya? Sama aja. Bentuknya kayak pengulangan. Makanya disebutnya imperfect repeated gitu kan. Dia menyatakan kondisi itu atau kejadian itu sering diulang-ulang pada konteksnya itu murid, gitu ya. Bahwa kalimat itu sering ditanyakan atau ditanyakan para murid kepada Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka, gitu kan. Maka bertanyalah para murid. Kan murid terus bertanya gitu ya, kejadian di masa lalu, tapi mereka tuh sifatnya sering menanyakan berulang-ulang. Itu bentuk imperfect iteratif. Sedangkan bentuk yang ketiga itu adalah bentuk imperfect inceptive. Nah, ini lebih kepada menekankan pada permulaan satu tindakan yang terjadi di masa lampau. Satu permulaan, berarti baru, itu kan baru memulai. Seperti contohnya itu ada di dalam Matius 5 ayat 2, dikatakan ia mulai mengajar. Ia mulai mengajar, itu menunjukkan bahwa tindakan itu terjadi di masa lampau. Sebuah permulaan yang memang terjadi di masa lampau. Matius 5 ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara, ada kata mulai di situ. Dan mengajar mereka, katanya. Jadi di situ merupakan satu permulaan Yesus mengajar para muridnya. Jadi itu beberapa jenis pemakaian di dalam tense imperfect gitu ya Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama. Jadi kalau yang pertama, kembali lagi deskriptif itu sifatnya kejadian atau tindakannya memang terjadi di masa lampau, tapi sifat daripada tindakan itu berkepanjangan atau dilakukan secara terus-menerus, masih terjadi. Nah, beda yang kedua, iteratif, dia terjadi di masa lampau juga, tapi sifat daripada tindakan itu adalah pengulangan saja. Nah, kalau imperfect inceptive, dia sifatnya itu adalah menekankan kepada permulaan satu tindakan yang terjadi di masa lampau. Seperti itu. Bu, Ya. tanya, Bu.
tadi kan kita belajar dari present PAI ya ke IAI. Iya. Nah, ini kalau Ibu udah kasih contoh ayat, Mm-mm. kita lihatnya di mananya, Bu? Ya Oke. kan? Ya. Saya lihat di bahasa Yunaninya gitu kayak Matius 5 ayat Mhm. 22. Mm-mm. Gimana manyemuknya gitu, Bu? Matius 5 ayat 2. Ya. Oke. Matius 5 ayat 2. Itu dari kata edidasken, Pak. Edidasken. Edidasken, ya. Dia Oh, kalau itu kan bentuk imperfect. Matius 5 ayat, edidasken. yes. Dia dari Oh, kata itu yang didasko, didasko. ya kan? Ya. Bentuk dari present Oh, ada aktif E-nya. indikatifnya. Iya. Jadi ingat lagi, Pak, ketika Oh, ada E-nya. ada penambahan Alkman atau epsilon ya, saya bilangnya daripada Ya. bingung. Epsilon di depan itu menyatakan bentuk imperfect atau kegiatan itu terjadi di masa lampau. Gitu. Satu lagi cek, Bu. Matius 3 ayat 5. Coba ada nggak? Matius 3 ayat 5 sampai 6. Ada. Exeporeto ya. Iya. Yes. Oh, ngerti boleh ya dah. Baru nggak ya, Pak? Ya, jadi ingat kembali Bapak Ibu, ketika kita melihat bentuk kata kerja di depannya, itu ada augment atau epsilon, ya, huruf epsilon, maka ada kemungkinan dia itu adalah bentuk imperfect atau kejadian itu terjadi di masa lampau. Gitu ya. Bu, ciri-ciri yang lain apa, Bu? Ya itu aja, Pak. Itu aja. Sama lihat akhirannya. Akhirnya Lihat on. akhirannya. Kalau bentuk imperfect kan kemarin apa? On. Terus ada on. Terus setelah itu ada kata apa lagi di situ? Ada on, is, and. Terus Oh, ada omen, et, on. Seperti itu. Itu lihat akhirannya aja. Nah, yang edidasken di dalam Matius 5 ayat 12, dia kan merupakan perubahan bentuk awalnya itu dari kata didasko. Edidasken, ya. Didasken. Maka dia merupakan bentuk dari imperfect aktif indikatif orang keberapa? N, akhiran N. 3 singular. Betul? Akhiran N. Yang ketiga ya. Jadi itu. Jadi lihat di akhirannya sini dan lihat di sini di depannya. Kalau ada augment E di depannya, maka dia adalah bentuk imperfect. Atau tadi lihat juga di tengah-tengah. Biasanya dia adalah kata majemuk gitu ya. Jadi lihat paling major sebenarnya kebanyakan itu adalah dibentuk di depan dan di belakang. Kata majemuk itu biasanya beberapa hal lah, tapi juga sebenarnya itu juga banyak juga beberapa kali ditemukan gitu ya. Jadi petunjuknya itu. Jadi makanya kalau saya bilang kita perlu tahu rumus summary yang di dalam Ray Summers di kolom imperfect itu. Nah itu kita perlu tahu dulu clue-nya di situ. Ya, Bapak Ibu. Itu baru aktif. Nah, kita mulai lihat ke yang bentuk nanti middle dan pasif, medial dan pasif. Nah, ini untuk imperfect indicative of any ya, seperti semacam to be-nya. Seperti di dalam bahasa Inggris tuh imperfect indicative any itu atau imperfect of any itu dia lebih kepada to be-nya saja. Makanya bentuknya dia juga mengalami beberapa perubahan seperti ini. Amen, as, and gitu ya. Amen juga, et dan esan. Jadi sifatnya imperfect indicative of any dia lebih kepada penegasan atau to be. Saya adalah, kamu adalah, atau dia adalah. Gitu. Jadi lebih kepada penekanan.
Saya pikir itu saja. Jadi nanti di dalam parsing tetap ditulisnya imperfect, indikatif, ii gitu ya. Ii, emi. Seperti itu. Kalau untuk emi. Oke, kita berpindah sekarang ke dalam bentuk middle dan pasif. Nah, kenapa di sini saya samakan? Karena perubahan dari middle dan pasif itu sama, Bapak Ibu. Sama seperti waktu itu bentuk present juga sama ya, middle dan pasifnya juga sama. Nah, bentuk imperfect juga untuk middle dan pasifnya itu sama. Jadi dalam bentuk voice, yaitu atau diatesis medial atau pasif, imperfect itu memiliki bentuk yang sama. Lalu bagaimana cara kita membedakannya di dalam satu teks? Dikembalikan lagi, kita tinggal memilih, mencocokkan lah istilahnya. Kira-kira konteks yang sesuai, apakah kita bisa gunakan middle atau pasif. Tapi biasanya rata-rata dulu kalau saya belajar, saya tuh selalu melihatnya ke pasifnya dulu. Ya, baru ketika pasifnya dirasa tidak cocok, tidak sesuai konteks, maka udah pasti itu middle. Kayak gitu. Karena biasanya kan dari aktif ke pasif, biasanya perpindahan itu langsung seperti itu. Jarang sekali sebenarnya middle itu jarang sekali. Jadi dulu saya diajarinya, dicoba dulu ketika kita melihat kepada bentuk middle dan pasif itu kan sama gitu ya. Depannya, akhirannya itu sama Bapak Ibu. Sama seperti present, middle dan pasif itu sama juga bentuknya. Kalau aktif kan kita kelihatan berbeda. Bedanya tuh kelihatan sekali. Tapi kalau middle dan pasif itu benar-benar sama. Jadi untuk kita mengetahui terjemahan atau parsingnya itu harus middle atau pasif, nah biasanya saya larikan konteksnya itu menggunakan pasif terlebih dahulu. Voice pasif terlebih dahulu. Gitu. Nah. Jadi untuk rumusnya masih sama. Di depannya ada augment, terus present, ya, terus temp present, ya, lalu terus ada penambahan o di tengahnya, kemudian ending daripada bentuk middle atau pasif. Nah, kalau ending pertamanya itu adalah akhirannya men, menggunakan eta panjang. Kita lihat ya. Bentuknya seperti apa? Kenapa bisa sama? Nah, seperti ini. Yang membedakan itu hanya terjemahannya saja. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Ray Summers ya. Halaman sekitar 58 atau 59-an gitu. 60, Bu. Oh ya, 60. Nah, ini imperfect middle indikatif, di bawahnya imperfect passive indikatif. Sama ya, Bapak Ibu, yang di atas dan di bawahnya. Dia di depannya juga sama, ya. Yang berbeda itu hanya di akhiran aja. Kalau bentuk aktif kan dia tadi on, sn, omen, et, on. Nah, biasanya makanya saya mudahnya itu adalah menghafalkan di bagian akhiran. Ya. Kalau aktif tadi itu on, kemudian s dan n. Nah, bentuk jamaknya itu omen, ya, et, and on. Hanesan, gitu ya. Kalau kita mau ingat atau memudahkan cara pengingatan bentuk imperfect aktif indikatif, yang tunggalnya itu onesen, ya, hanesen, atau kita persingkat aja katanya. Terus kalau yang bentuk jamaknya itu omeneteon. Omeneteon itu untuk kayak lebih mengingat, pola mengingat aja sih. Tapi kalau Bapak Ibu ada pola tersendiri untuk mengingat, nggak masalah. Nah, jadi bentuk imperfect middle dan juga pasifnya itu sama. Untuk orang pertamanya itu adalah akhirannya omen. Untuk akhiran orang kedua itu o. Untuk akhiran orang ketiga itu eto. Itu untuk bentuk tunggal. Bentuk jamaknya ometa, st, dan onto.
Jadi kalau misalkan kita terjemahkan untuk bentuk middle-nya, saya dulu sedang melepaskan diri sendiri. Kamu dulu sedang melepaskan dirimu sendiri. Jadi kalau untuk bentuk middle ada penambahan diri sendiri kayak gitu ya. Myself. Jadi karena sifat middle itu kan dikembalikan lagi. Tindakan itu mengenai si subjeknya langsung. Nah, kalau bentuk imperfectnya adalah bentuk pasifnya, maka tinggal dibentuk kata atau kegiatan itu sifatnya lebih kepada pasif aja. Seperti misalkan saya dulu sedang dilepaskan, kamu dulu sedang dilepaskan. Langsung kepada bentuk pasifnya saja untuk pengertian. Tapi lihat bentuk Yunaninya, untuk bentuk middle dan pasif, orang pertamanya sama, eluomen, ya, bentuk orang kedua singularnya juga sama, eluo, eluo, ya. Kemudian bentuk orang ketiga tunggalnya juga sama, elueto, jamaknya juga pun sama seperti itu. Jadi bagaimana? Bu, Ya, gimana Pak? kalau ini perubahannya sama, Mhm, tapi cuma artinya yang berbeda, mhm. taunya gimana Bu dalam terjemahannya? Ya, itu lagi kembali dikaitkan dengan konteks kalimatnya, Pak. Makanya kan Aduh, sebenarnya dia tidak berdiri sendiri, gitu ya. Sama ya. seperti yang lalu-lalu sebenarnya. Jadi makanya, Berarti satu kalimat bisa mhm, mengandung dua arti, ya kan? Bisa betul, middle, bisa pasif. betul, setuju. Kok, kok gitu ya? Memang gitu, Pak. Jadi kalau di Yunani itu sebenarnya kalau bentuk present dan juga bentuk imperfect, ketika bentuk middle dan pasifnya sama, jadi memang dia itu punya mengandung dua arti yang uh, ya bisa middle atau bentuk pasifnya. Jadi gimana cara menentukan middle atau pasifnya? Ya, kita kembalikan lagi nanti konteks kalimat itu mengacu atau ngepasnya lebih ke bentuk pasif atau bentuk medial ya. Jadi lebih banyak mencocokkan. Tapi sih Pak, rata-rata gitu ya, yang saya pelajari itu memang kita biasanya itu selalu konteksnya itu kita lihat dulu ke dalam bentuk pasif. Karena rata-rata mereka biasanya konteks kalimat itu langsung bentuk pasif. Larinya tuh konteksnya ke bentuk pasif. Kalau medial itu memang sebenarnya agak sedikit jarang saya temukan. Tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Jadi makanya biasanya saya tuh diajarinya dulu kita larikan dulu aja konteksnya ke dalam bentuk pasif. Jadi ketika bentuk pasif kita rasa cocok, oke, clear, ya udah kita gak pakainya bentuk pasif gitu. Jadi kayak teka-teki silang ya Pak ya. Jadi kalau nggak cocok gitu ya, kayak nyusun puzzle. Kalau nggak cocok ya kita ganti. Gitu. Ini kan masalah terjemahan kan. Terjemahan kalau Betul. di sama bisa dua arti, bisa rame Bu. Ya Bisa itu debatnya Pak. beda ini. Itu Ya, dia ya. makanya. Jadi nanti kalau kita ketemu kalimatnya nanti atau kita lihat nanti contoh kalimatnya gitu ya. Kita bisa lihatkan ke situ. Gitu. Jadi saran saya gitu. Jadi ketika ketemu misalkan bentuk imperfect, middle dan pasifnya sama atau jenis tense apapun yang misalkan bentuk middle dan pasifnya sama, gitu. Maka kita coba larikan dulu konteksnya ke dalam bentuk pasif. Ketika bentuk pasifnya kita rasa cocok dan tepat, maka kita pilih pasif. Tapi ketika kita rasa tidak cocok, maka kita larikan ke dalam bentuk middle. Gitu. Saya juga dulu tanya gitu Pak. Berarti ini cocok-cocokan ya Pak ya kalau misalkan kita ketemu dengan bentuk kuis atau diatesis yang sama. Ya memang begitu. Karena kita nggak bisa ini lagi gitu. Kecuali kalau misalkan terjemahan itu ada di dalam Alkitab ya kita tinggal kita lihat aja di dalam konteks Alkitabnya gitu kan. Memang Ya, kalau yang kecuali latihan. kecuali Yunani ini ada sebelahnya tuh pairingnya tuh sama bahasa Inggris ya, itu kan makin jelas. Kalau pairing bahasa Inggris kan kalau udah pasif ya udah jelas pasif itu. Betul. Ya, Ya betul meneteskan betul. aja. Betul kan? Ya. Betul betul betul. Iya itu. Jadi memang di dalam Yunani itu tadi ada bentuk middle dan medial dan bentuk pasifnya itu yang sama. Tapi bentuk-bentuk lain seperti bentuk tense
aorist itu medial dan pasifnya itu berbeda. Jadi kita gampang menentukannya, gitu ya. Karena tentunya perubahannya itu berbeda. Huruf Yunani atau kata Yunani itu berbeda. Gitu. Tapi kalau yang sama seperti ini memang kita nggak bisa membedakan gitu ya dengan jelas karena ya dua-duanya bentuknya sama gitu. Ya, cara membedakannya adalah dengan penggunaan konteks kalimat yang akan kita susun seperti itu. Ya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, saya pikir ini sedikit tidak terlalu banyak gitu ya, tapi nanti kita melihat di dalam bentuk penggunaan kata hubung. Nah, oh ya, saya juga mau kasih notes Bapak Ibu. Ada bentuk imperfect medial indikatif yang punya fungsi aktif. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Jadi bentuk katanya itu harusnya terjemahannya adalah sesuai dengan media, gitu kan? Berarti subjek dikenai dirinya sendiri, gitu ya. Tapi karena fungsinya aktif, maka dia diterjemahkan tetap sekalipun bentuknya medial, tapi terjemahannya itu harus aktif, mengikuti kata aktif. Misalkan contoh katanya itu adalah erkomai, gitu ya. Nah, ini bentuk daripada erkomai itu bentuk dari present medial indikatif. Present atau pasif, present medial pasif indikatif orang pertama singular. Komai. Nah, berubah menjadi bentuk present medial, bisa medial atau bentuknya pasif juga, indikatif orang pertama singular. Harusnya di dalam bentuknya, dia kan bentuknya voice-nya atau diatesisnya adalah medial atau pasif. Ya. Harusnya ketika kita terjemahkan juga dia sifatnya adalah medial atau pasif. Tetapi karena kata ini kalau misalkan di dalam bentuknya medial atau pasif rada aneh, maka kita tetap fungsikan dia sebagai kata kerja atau kegiatan itu yang sifatnya adalah aktif. Jadi kita terjemahkan dia sebagai saya sedang datang. Atau saya datang, kayak gitu ya. Kembali ke dalam bentuk aktifnya. Saya datang. I'm coming berarti. Yes. I was coming. Seperti itu. Karena nggak mungkin kan kita paksakan kepada bentuk medial atau pasifnya. Misalkan ketika kita paksakan ke dalam bentuk medial atau pasifnya, saya didatangi, kan aneh, gitu ya. Atau saya didatangi diri sendiri, itu aneh. Jadi tetap dikembalikan kepada fungsi aktifnya. Tapi di dalam parsing, dia sifatnya itu tidak seperti ini, tapi deponent. Deponent itu sifatnya adalah bentuk daripada bentuk medial atau pasif, ya, bentuk satu kegiatan yang sifatnya harusnya adalah medial dan pasif, tapi di dalam terjemahan itu aktif. Maka kita bisa sebut dia namanya deponent. Deponent. Di mana bentuk katanya itu adalah bisa medial atau bisa pasif, tapi terjemahannya aktif. Itu namanya deponent. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita pastinya biasanya
kalau ketemu present atau imperfect ya, present, deponent, indikatif, orang pertama, singular. Gitu. Atau kalau imperfect, imperfect, deponent, indikatif, orang pertama, singular. Jadi kalau udah D, pasti kita langsung tahu, oh dia itu sifatnya adalah deponent. Bentuknya pasif atau medial, tapi fungsinya itu aktif. Seperti kata kerja echo, saya mempunyai, ya, echoman, erkomai. Itu juga sama, nggak bisa dibentukin pasifnya itu agak aneh. Jadi biasanya echo juga sama, penggunaan kata echo itu dia juga biasanya deponent. Seperti itu pengecualian ya Bapak Ibu ketika kita ketemu kata ini. Atau bisa juga pore uomai menjadi epori uomen. Nah, ini juga sama. Dua kata ini sifatnya itu adalah deponent. Nah, di dalam bentuk imperfect, kita juga akan melihat tentang penggunaan kata sambung atau conjunction yang biasa kita gunakan itu adalah kai. Kai biasanya kita terjemahkan di dalam penggunaan kalimat itu kan dan. Ternyata ada banyak pemakaian di dalam bentuk, nanti kita lihat di dalam bentuk ini, gitu ya. Kai yang seharusnya kita terjemahkan, kata sambung itu kita terjemahkan sebagai dan, ternyata mengalami juga beberapa perubahan atau mengalami beberapa terjemahan yang berbeda. Contoh, apabila kai diletakkan tepat di depan kata yang dihubungkan dengannya, maka kata itu diterjemahkan juga sebagai artinya itu juga ataupun. Di dalam English also or even. Misalkan contoh kalimat ya. Bu, maaf Bu, kalau misalkan contohnya dari Alkitab ada nggak sih Bu? Yang tadi deponen dan kayak gini gitu Bu. Maksudnya kalau nggak ada di Alkitab, lagi belajar mau ke arah Alkitab ya? Ada Pak. Cuman saya lupa di mana ya, di kata apa ya dia. Nanti coba saya cari setelah ini ya Pak. Proses kata itu. Ya, jadi kata kai dulu. Jadi ketika apabila kai itu ditempatkan tepat sesuai dengan kata yang berhubungan dengannya. Atau sesuai dengan kegiatannya, jenis kegiatannya. Ya. Kan contohnya itu adalah ginos kousosi. Kai. Kamar. Toloi. Kata kerja ketemu dengan kata benda. Ya. Atau kata sifat. Di mana ginoskousi dia itu ini bisa bentuknya itu adalah present aktif, indikatif, fungsi orang ketiga plural. Jadi ternyata dia bisa gabungan di dalam bentuk tense apapun gitu ya ketika penggunaan kata ini. Bisa di present, bisa di imperfect. Tergantung nanti kata kerjanya. Nah, ini hamortoloi itu adalah bentuk hamortoloi. Bentuknya adalah bukan nominatif maskulin dari kata hamortolos, nominatif maskulin plural. Ini panjang. Jadi dia bisa diartikan sebagai juga ataupun ketika diletakkan di depan kata yang dihubungkan dengannya.
Penempatannya berhubungan. Ya. Jadi bisa diartikan sebagai orang-orang berdosa pun mengetahui hukum itu. Ya. Hukumnya nanti ada penjelasan kata hukum di situ. Hamartolos. Jadi hamartolos itu adalah orang-orang berdosa atau sinner. Ginoskosi itu adalah mengetahui. Mereka mengetahui. Gitu ya. Mereka mengetahui. Siapa yang mengetahui? Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Jadi kita ganti. Merekanya itu kita ganti. Jadi orang-orang yang berdosa mengetahui. Orang-orang berdosa pun mengetahui hukum itu. Kan nanti ditambahkan dengan kata bendanya. Jadi penggunaannya seperti itu. Jadi dia tidak hanya artinya N saja, tapi ketika ketemu dengan diletakkan dengan kata yang berhubungan dengan dia, maka terjemahannya dia bisa menjadi juga ataupun. Gitu. Oke. Selanjutnya, itu ketika juga. Nah, ketika misalkan kai itu juga bisa dibilang sebagai rangkaian korelatif. Ya, rangkaian korelatif. Atau di dalam satu kalimat itu sebenarnya kai ini digunakan atau difungsikan sebagai kata sambung yang saling berkorelasi. Ya, kalimat yang saling berkorelasi. Maka dia tidak bisa diterjemahkan sebagai dan, tapi diterjemahkan sebagai baik, titik-titik, atau maupun. Misalkan, contohnya, kata kai, hui, matetai, kai, hui, apostoloi. Nah, ini bentuknya jamak semua ya. Ai. Kan nggak mungkin. Dan murid, gitu ya. Dan murid, dan rasul-rasul. Gitu ya. Kayaknya agak kurang pas penggunaan kai itu. Jadi, kita bisa terjemahkan kai itu dengan baik murid-murid maupun rasul-rasul itu. Jadi, itu sebagai kai itu diterjemahkan sebagai satu rangkaian yang korelasi. Ya. Murid-murid berkorelasi dengan rasul-rasul. Jadi makanya terjemahannya bukan dan murid-murid itu dan rasul-rasul itu. Artinya kalau menunjukkan dan seperti itu kan berarti satu perbedaan yang gede gitu ya, yang jauh. Tapi kai ketemu kai lagi di dalam satu kalimat itu, maka kita bisa terjemahkan itu sebagai satu rangkaian korelatif yang diterjemahkan sebagai baik, kai itu sebagai baik murid-murid ya maupun rasul-rasul itu. Kan lebih enak. Jadi saling berkaitan, saling berkorelasi. Ini dalam penggunaan tidak hanya perfect sekali lagi, tapi di dalam bentuk kata kerja apapun, ketika Bapak Ibu ketemu kalimat kai, kemudian ada kai lagi yang saling berkorelasi, maka terjemahan kai itu tidak lagi sebagai dan, tapi sebagai terjemahannya baik atau maupun. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, satu lagi itu adalah kata sambung juga yang biasanya kita sebut sebagai ode, kata ode. Nah, biasanya kata ode itu dia
terjemahannya adalah not gitu ya, atau tidak gitu ya, merupakan bentuk negatif lah, tidak gitu ya. Dia ode ini bertindak sebagai kata perangkai, bisa dibilang sama lah kata sambung juga ya, tapi biasanya ode ini dia lebih menyatakan, jika menyatakan satu hal yang mengingkari gitu ya, atau satu hal yang mengingkari atau negatif gitu ya, maka diterjemahkan sebagai dan tidak gitu ya, dan tidak atau not, and not or not gitu ya. Tapi memang biasanya kalau di dalam terjemahan atau leksikon seringkali kita menemukan ode ini dia sebagai not ya, tidak saja. Tapi untuk satu, misalkan di dalam satu kalimat itu sifatnya dia, konteks kalimat itu sedang menyatakan satu pengingkaran, mengingkari, maka dia bisa diterjemahkan sebagai dan tidak. Ya, misalkan contoh katanya adalah seperti ini. Ode, genus case, kemudian auto. Nah, kan tidak mengetahui, dia tidak mengetahui itu, ya kan? Misalnya kalau kita terjemahkan ode itu sebagai tidak, tapi artinya tidak demikian. Tapi diterjemahkan sebagai dan engkau. Sini kan bentuk orang kedua singular ya. Dan engkau juga tidak mengetahuinya. Atau dan engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau tidak mengetahui. Ya, seperti itu. Dan tidak. Dan engkau juga tidak mengetahuinya. Dan engkau tidak mengetahuinya itu juga oke. Ya. Dibandingkan kita menggunakan kata tidak atau tidak mengetahuinya. Nah, bisa aja sih. Ya. Tapi lebih sifatnya kepada mengingkari. Pengingkaran, menolak lah. Ya. Tapi ada juga misalkan penggunaan ode untuk menjelaskan satu penekanan. Misalkan ketika ode itu dijelaskan sebagai suatu penekanan, maka diterjemahkan sebagai penggunaannya itu bahkan ataupun tidak. Ya. Sampai contoh katanya adalah sama. Oke. Hoi. Pro. Petai. Auto. Lebih kepada sifatnya penekanan. Bahkan rasul-rasul bahkan rasul-rasul itu pun tidak mengetahuinya. Ini menggunakan kata tadi ya, ginoske tadi.
Terus, jadi lebih kepada penekanannya kepada nabi-nabinya. Bahkan nabi-nabi itu pun tidak mengetahuinya. Jadi lebih kepada ini, ada kata propetainya. Kalau tadi kan dia hanya Gines Kous, atau Gines Kei saja. Jadi ketika ada tambahan propetai, Gines Kei, Gines Kousi, ya, kemudian auto, maka dia lebih menunjukkan kepada penekanan. Siapa yang tidak mengetahui, yaitu adalah rasul-rasul. Bahkan rasul-rasul itu pun tidak mengetahui. Seperti itu. Kalau tadi sifatnya hanya mengingkari. Oh, bentuk ode, 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 ode. Nah, satu lagi itu sama dengan kai, yang sifatnya itu ode itu sebagai bentuknya atau penggunaannya itu sebagai korelasi. Oke. Nah ini. Jadi ketika OD itu digunakan sebagai fungsi korelatif, ya, atau sama seperti kayak tadi, maka terjemahannya juga berbeda. Ya. Mungkin tetap dikasih kata tidak atau notnya itu, tapi ada penambahan lagi. Tidak maupun atau baik maupun tidak. Gitu ya, terjemahannya itu. Misalkan ketika ketemu kalimat misalkan kalimatnya itu adalah ode, hoi, matetai, dinoskusi, dinoskusi, toto, dinoskusi, toto, ode lagi, ada penggunaan ode lagi, kemudian hopropetai. Hopropetai. Bukan pakai epsilon. Hopropetai. Ode, ode di sininya ode. Jadi dia bisa diterjemahkan tidak atau maupun, atau baik maupun tidak. Jadi bisa seperti ini. Contohnya. Baik, misalkan kita gunakan pakai ini. Baik murid-murid maupun para nabi, ya, baik murid-murid maupun para nabi itu tidak mengetahui hal ini. Baik murid-murid ataupun maupun gitu ya. Baik murid-murid maupun rasul-rasul tidak mengetahui ini, tidak mengetahui hal ini. Bisa. Tuh,
contoh penggunaannya. Jadi bisa digunakan kata ini, gitu ya. Atau misalkan terjemahannya bisa digunakan ini. Baik murid-murid maupun nabi-nabi tidak mengetahui ini. Ada tidak mengetahui hal ini. Itu jadi misalkan Bapak Ibu ketemu dengan contoh penggunaan kata kai dan ode di dalam eh, hal ini gitu ya. Bapak Ibu bisa terjemahkan dengan catatan ini gitu ya. Jadi tidak perlu diterjemahkan secara letterlock sesuai kata yang biasa kita gunakan sebagai dan atau sebagai tidak, tapi bisa berkembang melalui beberapa penggunaan atau pemakaian di dalam rules ini. Oke. Makin panjang ya Pak Yuda ya pelajarannya. Ya, sudah habis. Oke, itu jadi bentuk imperfect dan penambahan kata untuk kai dan ode. Jadi tidak terlalu banyak ya bentuk imperfect karena bentuk medial dan pasifnya itu sama. Kembali lagi kalau bentuk medial dan pasifnya sama, maka kita lihat lagi kembali penggunaan konteks kalimatnya saja. Cocok-cocokan yang mana. Nah, terus yang perlu di notes adalah tadi penggunaan atau pemakaian dalam kata sambung kai ataupun kata perangkai aude gitu ya. Biasanya kita terjemahkan sebagai dan ataupun tidak gitu ya. Tapi tadi ada beberapa notes yang mungkin perlu kita pahami ketika penggunaannya misalkan berkorelasi, maka dia diterjemahkan sebagai apa gitu ya. Kemudian juga misalkan dia sebagai penekanan atau sebagai sifatnya adalah kata kalimat mengingkari, maka dia bisa diterjemahkan sebagai terjemahan yang sesuai tadi penggunaan atau pemakaian yang ada. Sudah pusing? Pusing saya, makin ke sini makin rumit. Oke. Makin blank. Makin blank. Oke, nggak apa-apa, Bu. Gitu ya. Yang penting itu tadi menurut saya sih ketika kita apa namanya notes-notes tadi yang penting itu perlu perlu kita ingat. Jadi ketika kita mengingat clue-clue tadi, sebenarnya itu menjadi kayak warning dan kita bisa kayak melihat catatan kita kembali gitu. Tapi kalau misalkan kita belum tahu clue-nya, nah itu yang agak sulit gitu. Jadi kita bisa biasanya menerjemahkan secara terjemahan yang biasanya kita terjemahkan gitu ya. Atau harafiahnya. Misalkan kata da, kai yang seharusnya pemakaian untuk korelasi, maka kita agak nggak nyambung di dalam terjemahan rapihnya nanti. Gitu. Tapi biasanya sih itu akan ketahuan gitu ya. Karena kenapa? Karena pada waktu kita terjemahkan nanti di dalam kalimat yang rapi, nah itu kok kayak agak kurang pas. Nah, kita bisa lihat lagi ke dalam notes kita. Oke. Ada pertanyaan? Mari makan vitamin yang banyak. Mari siapkan snack-snack Biar bisa tidur. biar bisa tidur. Untuk pelajaran terakhir ya. Oke, sebenarnya di Ray Summers itu udah dikasih notice note-note-nya sebenarnya Bapak Ibu. Terus ada contoh-contohnya juga. Cuman karena kalau di Ray Summers memang kan kebanyakan Inggris, ya full Inggris. Tapi nanti bisa dilihat berdasarkan tadi di PPT juga sama sebenarnya, tapi lebih ke bahasa Indonesia. Bu Nawi aman Bu?
Aman, aman. Backsound-nya bocor ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin untuk membuka saja. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari bentuk future. Kalau tadi imperfect, nah minggu depannya nanti kita mulai dengan bentuk future. Ya, Allah kuis. Allah kuis. belum kuis, Pak. Ini masih pertemuan berapa? Dua, ketiga, keempat aja lah kita kuisnya ya. Ini masih pemanasan terlebih dahulu. Jadi supaya vocabnya banyak nanti. Nah, kalau di dalam Summers itu kelihatan ya dikasih bentuk present dan bentuk future-nya. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau sambil latihan di rumah gitu ya, mencoba dari bentuk present ke imperfect kayak seperti ini mau buat, silakan. Itu juga bagus. Jadi istilahnya Bapak Ibu punya buku catatan yang nanti kalau misalkan kita melihat bentuk present ke imperfect-nya, Bapak Ibu tinggal bisa cari di situ. Gitu ya. Terus nah ini di dalam future juga seperti itu. Ago ya. Ago menjadi aso. Nah, dari mana itu? Nah, dari disitulah Bu pokoknya ya. Ingat kalau dulu saya itu pernah, saya lupa, saya sebenarnya pernah kasih tahu gitu ya. Nah, dalam bentuk feature, dia biasanya sifatnya sama seperti present Bapak Ibu. Kalau imperfect itu kan dia mengalami perubahan di depan dan di belakang. Nah, kalau future itu tidak mengalami perubahan di depan dan di belakang, tapi cuma di tengah-tengahnya. Di depan sama belakangnya dia sama. Lihat aja, perhatiin. Kayak Ago. Nah, depan dan belakangnya sama. Dia cuma mengalami perubahan di depan. Nah, kenapa dia menjadi si gitu ya? Karena di future itu biasanya dia ditambahkan sigma. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ini tambahkan stem ditambah dengan sigma ditambah dengan akhiran future. Misalnya akhiran future-nya itu sama. Nanti kita lihat aja. Atau Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini di bawah. Ini bentuk aktif ya. Aktif. Jadi kalau kita tahu clue-nya, sebenarnya kita bisa lihat di situ. Nah, karena gamma ketemu si, ya. Jadi kalau misalkan kita baca akso gitu ya, akso, jadi lebih baik kita ubah. Jadi si. Nah, itu ada nanti perpaduan juga. Jadi menjadi aso. Bukan asu ya Bapak Ibu. Itu beda nanti kalau kita nyebutnya asu. Ya. Jadi di dalam terjemahan future maka kita menjadi terjemahannya I will lead. Saya akan memimpin. Karena future, tense future itu sedang mengarah kepada masa yang akan datang atau masa depan. Mantap? Jadi kita sudah pindah 3 bentuk tense kata kerja. Present, imperfect, dan future. Masih banyak Bapak Ibu tenang. Masih ada aorist gitu ya. Masih ada perfect dan masih ada participle. Kalau Yunani 2 tuh sampai buku Raya habis tuh, Bu? Iya dong, Pak. Berarti masih 100 lebih halaman. Wah, Iya, tapi sebenarnya kan dalam kata kerja itu nanti sebenarnya lebih kepada apa namanya sifatnya nanti lebih kepada kita mau lihat perubahan bentuknya aja Pak sama terjemahannya. Karena kenapa di dalam yang awal-awal itu kan sebenarnya udah enak ya. Jadi kita nanti tinggal lihat pola perubahannya aja. Jadi nanti kepada penerjemahannya itu tinggal mengikuti seperti bentuk masa lampaunya aja. Gitu kan. Kalau future maka terjemahannya saya akan memimpin. Tinggal penambahan itunya aja nanti latihan-latihan kalimatnya Bapak Ibu tinggal ikuti aja dia masuknya kepada bentuk perubahan apa gitu. Yang lebih ribet tuh sebenarnya pas latihan-latihan itunya. Karena kita udah ketemu banyak bentuk kata kerjanya. Kayak gitu. Kalau kemarin kan masih aman. Sebenarnya Yunani 2 sifatnya lebih kayak cepet sih. Cepet karena kita udah mengenali perubahan-perubahan. Cuma kayak tinggal lihat bentuk-bentuknya aja.
yang berubah di mana, yang berubah di mana, gitu. Ini ah, jadi saran saya memang kita perlu tahu ini, gitu ya, tahu bentuk yang ada di apa namanya di kolom-kolom ini, di tabel-tabel ini. Nah, itu penting. Jadi pertama tahu clue-nya dari mana perubahannya, terus kita hafal ini, gitu ya. Ya kan? Kalau present kan akhirannya sama juga akhirannya. O S A. Plural juga sama omen, ete, usin. Yang berubah hanya di tengah-tengah bentuk feature. So kita udah tahu bentuk perubahan feature sama imperfect itu hampir sama-sama. Oke, saya pikir itu dulu Bapak Ibu. Nggak berat kan ya hari ini? Nggak berat, gue cuma pusing aja sih. Ya, apa-apa. Nanti kalau kita udah masuk selesai UTS gitu ya, kita coba gitu ya Pak, Bu. Kita menerjemahkan Roma pasal 1 sampai 10. Gitu. Jadi udah mengenal bentuk-bentuk perubahan kata yang banyak, kata kerja yang banyak. Jadi itu seru tuh. Makin keriting gitu ya, rambutnya makin panas kepalanya. Jadi kalau belum kayak gitu belum pol, Pak. Udah keriting, Bu. Oke. Bu Esti mau tanya Bu, Ya, Pak Elman. untuk lebih bisa menguasai Yunani perlu banyak doa puasa nggak Bu? Pergi ke Yunani, Pak. Itu paling pas. Pergi ke Yunani, Banyak Pak. baca, Pak Elman, banyak baca. Atau banyak nonton film Yunani gitu ya. Biar makin lihat tuh kata-katanya, vocabnya. Ya sebenarnya kalau saya ya Bapak Ibu, sebenarnya dulu kita nggak disuruh terjemahin banyak-banyak. Tapi poin utamanya dosen saya tuh ngajarin kita itu tempelin gitu ya. Kita buat tabel gitu ya, tabel yang bentuk kata kerja tadi, present aktif indikatif, bentuk present middle indikatif, present pasif indikatifnya. Nah, itu kita jembringin kayak tadi gitu ya, kolom-kolom yang tadi gitu. Kita kemudian buat itu sampai kepada perubahan bentuk 16, kalau nggak salah tuh 16 bentuk kata kerja. Jadi buat di satu lembar, ya satu lembar dulu kita buat itu satu lembar gede banget Bapak Ibu. Jadi itu Yang bekas itu ditempel. aja lah. Nah justru saya cari itu nggak ada Pak, udah hilang. Jadi nggak bisa saya tunjukin. Ya, jadi kita dulu awal sekali itu disuruh buat itu dan itu kita tempel di kamar dinding atau baik kita hafalin deh. Nah itu jadi tahu di situ. Nah, ini kalau apa hari mau buat ditempelin di kamarnya gitu ya sebelum tidur ngeliat itu. Boleh Pak. Itu lagi SMP atau SMA tuh. Kenapa Bu? Kalau sekarang ditempel susah, nanti suami yang belajar juga. Nggak apa-apa Bu, jadi belajar bersama kan. Jangan, nanti ngigonya beda pakai bahasa Yunani. Gigonya beda ya. Usahakan. Mungkin sangkanya bahasa roh baru lagi. Ya, coba nanti saya cari kembali deh ya untuk itu sebenarnya ada gitu. Cuman saya lupa taruh di mana gitu ya. Itu gampang memudahkan kita untuk bisa tahu. Ya. Oke, saya pikir itu dulu Bapak Ibu. Kita tutup malam hari ini kelas kita supaya bisa tidur dengan nyenyak ya. Oke, silakan yang berdoa. Yuk, makasih Bu Esti untuk menutup minggu ini dengan lumayan. Tugasnya udah banyak, Bu. Oh kan belum ada tugas Pak, tenang. Yuk, Tenang. Bapak, terima kasih Tuhan untuk mata kuliah yang baru kami selesaikan. Kami percaya Engkau menyertai kami, memberikan hikmat demi hikmat Tuhan.
sehingga kami boleh mengikuti dan mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Amin. Esti. Makasih Bu Terima Esti. kasih Selamat Bapak Ibu malam. semuanya. Tuhan Yesus Selamat memberkati, Bu. malam.